Yang ya Orlando, ora situ. Yang jelas begini ya. Kalau nanti Anda menggunakan sinyal yang sudah digital, itu biasanya kan sensor itu sudah digital, itu bacanya bias 4 A5 itu, gitu kan? Ya toh? Iya, Pak. Kalau analog, apapun sinyal analog yang nilainya itu di bawah 5 volt atau sama dengan, itu kalau Anda pengen ngontrol, itu menggunakannya A0 sampai A5. A0 sampai A5. Ini tadi belum diawali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat semuanya. Ya, Pak. Oke. Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, hari ini saya mau melanjutkan mengenai sinyal analog, ya, atau biasanya disebut pin analog yang di mikronya namanya adalah A0 sampai dengan A5. Gitu ya. A0 sampai dengan A5. Itu adalah sinyal analog untuk Arduino Uno. Ya, untuk Arduino Uno. Itu pakainya itu. Nah, ini biasanya untuk apa? Ya banyak sekali pemakaiannya. Ya, misalkan kalau ini hari ini besok ya, prakteknya kan kita mau pakai apa namanya? Pakai apa? Potensio kan? Potensio. Nah, coba potensio itu kita ini kita pakai untuk menyalakan LED misalkan. Atau ini jangan banyak-banyak dulu. Misalkan ini nanti kita terapkan untuk apa namanya? Mengukur berapa sih sebenarnya nilainya ini. Nah, gitu ya. Nilai potensio itu kalau misalkan nanti di apa namanya? Diputar itu sebenarnya nilainya berapa. Nah, kalau misalkan Anda pengen melihat itu, ya Anda mau melihat itu di mikro ini bisa. Anda bisa menggunakan microcontroller. Nah, terus langkahnya bagaimana? Nah, itu ya. Nanti mohon Anda instalasi begini. Ini saya share dulu. Saya mau share ini ya. Gambarannya dulu. Coba Anda pahami ini. Sudah tampil? Ambon. Oke. Ini kalau Anda lihat gambar ini gambar apa sih? Gambar ini gambar apa? Buat Arduino Uno. Ya kan? Kemudian di sebelah kirinya ini saya pasang potensio. Anda sudah paham ya, potensio itu punya polaritas enggak? Atau ini kebalik misalkan? Plus minusnya kebalik. Mungkin enggak ini? Simbolnya benar begini enggak? Betul sekali ya. Di sini tidak ada apa namanya polaritas. Jadi positif negatifnya enggak ada. Silakan Anda atur kemana saja itu enggak masalah. Nah, nanti besar kecilnya akan berubah. Nanti kalau misalnya Anda tidak suka tinggal muter aja. Mau besar ke kanan atau mau besar ke kiri. Intinya kan gitu kan. Nah, di R ini sebenarnya ada 2 R, kemudian tengahnya itu ada tegangan yang terukur. Atau biasanya sering disebut tegangan cepit gitu ya. Nah,
Yang atas itu saya hubungkan dengan VCC 5 volt, kemudian yang bawah saya hubungkan ground. Nah, tengahnya pembagi tegangannya itu saya letakkan di A0. Gitu ya. Saya letakkan di A0. Nah, kemudian saya mau menggunakan pin 9 ini, ya, saya pakai pin 9 ini mau saya gunakan LED misalkan. Ya, saya pakai LED. Ya, nanti kan tidak harus LED ya, mau pakai LED, mau pakai apa namanya, yang lainnya boleh. Nah, kemudian sebelah kanannya ini saya ground-kan. Kalau saya mempunyai seperti ini, ya seperti ini, kemudian ini kanannya saya ground-kan. Nah, seperti ini. Kemudian Anda diminta untuk apa namanya? Anda diminta untuk kalau ini nanti saya puternya menyentuh separuh atau 50%, maka LED-nya nyala, misalkan gitu. Ada gambarannya enggak di pemikiran Anda untuk melakukan seperti ini? Ada enggak? Kok enggak ada sih ngomong sih? Nah ini loh, saya enggak sukanya daring itu gitu. Interaktifnya pasif sekali. Nah, ini kalau apa namanya luring kan bisa ditunjuk. Ini saya yakin mesti ada yang belum mandi, baru enggak pakai baju gitu, dan yang lain sebagainya. Kira-kira. Ini kira-kira gimana? Ya sudah, ini saya jelaskan aja ya. Jadi yang tengah nanti adalah sebagai input, yang ini pin 9 sebagai output saya letakkan di pakai lampu. Ya, lampunya nanti nyebar LED itu aja. Tapi tidak wajib karena saya kepengennya adalah bagaimana nilai R variabelnya ini, ya R variabel ini tampil melalui pin analog yang dikonversi ke ADC, kemudian ditampilkan ke LCD. Intinya hanya itu aja. Nah, kalau yang lain-lainnya ini boleh Anda coba, boleh tidak. Misalkan nanti putaran 50% nyala, kemudian kalau enggak mati, misalkan gitu. Ya, ini boleh Anda gunakan buzzer, boleh menggunakan LED, boleh menggunakan kipas, boleh menggunakan apapun, ya, untuk menggerakkan apa namanya komponen yang voltage-nya lebih tinggi juga bisa. Nih, jadi ini sederhana sekali, mohon dipahami. Jangan sampai diulang-ulang ya. Nih, seperti ini ada pertanyaan ini wiringnya. Yang saya gunakan ini pin berapa? Analognya A0, kemudian digitalnya 9. 9 ya. 9 itu juga nyambung PWM ya. Jadi kalau Anda gunakan pin nanti kemudian ada persentase PWM itu juga bisa untuk meredupkan dan menerangkan ini. Ingat, ini harus dikasih R ya, kalau tidak putus. Oke, ini paham? Kalau paham, saya stop share screen dulu. Saya langsung menuju ke programnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, clear ya? Oke lah kalau gitu. Oke. Kalau tidak ada, kemudian saya mau menuju ke coding. Nah, saya mempunyai coding yang seperti ini. Ini nama codingnya adalah RVRL. Apa ini singkatannya kira-kira? Singkatannya apa? Resistor variabel, ya, atau potensio. Anda boleh menggunakan potensio, boleh juga menggunakan apa? Ya potensio itu variabel. Komponennya itu loh, selain potensio itu apalagi trim pot. Nah, itu ya, pokoknya yang R variabel dengan segala bentuk silahkan Anda gunakan ini. Nah, tadi saya sudah buat define pada pin R variabel ini saya letakkan di 0 ya.
lebih komplitnya adalah A0 ya. Nih di A0. Karena kalau A0 0 saja tidak mau, harusnya ditambahi analog A0 gitu. Nah, kemudian berikutnya saya juga mendefinisikan pin 9. Ini saya pakai LED. Namanya makanya saya kasih ini ya. Pin R variabel, pin LED. Nah, kemudian saya membuat variabel nilai hambatan 0, kemudian nilai outputnya adalah 0. Nah, kemudian dalam setup ini ada 2 ya. Ini kalau tulisannya masih hitam, kira-kira yang salah apa ya? Yang salah apa? Kenapa kok masih hitam? Apa kira-kira? Yang salah? Huruf P-nya depan, tadi hurufnya besar, makanya salah. Yang besar itu adanya M-nya, gitu ya. Nah, dalam inisial ini, setup ini, saya buat 2 pin ini sebagai output, ini sebagai input. Kenapa kok pin R variabel saya pakai input? Karena ini mau saya hitung berapakah nilai tegangan yang masuk ke sana. Nanti saat diputar itu harusnya adalah tampil. Nah, kemudian di bawahnya ini cara membacanya ya, di dalam loop ada pembacaan. Nilai hambatan sama dengan analog read pin R variabel. Nih, cara membacanya cukup seperti ini. Ya. Kalau di digital pakainya adalah digital read. Kalau di analog bacanya adalah analog read. Kemudian bawahnya nanti entah nilainya itu berapa, ya nilai H-nya itu saya mapping, saya rubah nilainya 0 menjadi 0 sampai dengan 100. Jadi ini diingatkan ya, cara merubah suatu nilai kalau terlalu tinggi mau dirubah skalanya menjadi 100 itu silahkan nilai aslinya berapa, nilai H-nya misalkan 0 sampai 1023. Kemudian saya rubah 0 sampai dengan 100%, misalkan seperti itu. Nah, ini dalam perintah Arduino itu bisa menggunakan mapping. Sampai sini ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan? Yuk. Ada. Ditanya kok tidak ada yang muncul. Nah, kalau sudah, ini nilainya sudah tampil. Ya. Nah, bagaimana cara menampilkan? Kita geser ke posisi kursor dulu. Pakainya apa? Set kursor. Set. Nah, set kursor posisinya adalah 0,0 misalkan ya. Kemudian kalau Anda mau nulis, perintahnya apa? LCD print. Print, terus apa? Nulis gitu ya. Nanti ini adalah nulis. Misalkan ini mau menampilkan nilai ADC misalkan. Ya, ADC itu apa? Panganan apa ADC itu? Wih. Bro. Analog digital Analog digital. Nah, pinter. Jadi karena komputer itu ngertinya adalah digital, maka dia nanti bisa nampilkannya digital. Nah, karena inputnya tadi tegangan mulai dari 0 sampai dengan 5 volt, itu adalah analog, maka perlu dikonversi menjadi digital. Pakainya adalah ADC. Nah, seperti ini. Ya, nilai H itu sudah menjadi nilai analog karena sudah analog read, sudah dibaca. Nah, setelah itu mau menampilkan hasilnya. Berarti posisinya di mana ini? Set kursor pada posisi berapa? 0, Anda baca kanannya ini kan 0 nih. Yang belakangnya 0 ya, misalkan tetap di atas. Nah, komanya berapa? Ini 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
6. Nah, di posisi 6. 6,0. Nah, kemudian nampilin apa 6,0? LCD, print. Nah, nilainya berapa itu? Variabel apa yang mau ditampilkan? Variabel nilai, variabel nilai H atau apa ini yang ditampilkan? Nah, nanti Anda bisa menampilkan dua-duanya. Nilai H-nya berapa, kemudian nilai konversinya berapa. Ya, cukup Anda buat lagi nanti satu, ya. Nah, misalkan seperti ini. Ini berarti Anda sudah menampilkan nilai analognya. Nah, kemudian Anda tampilkan ini di bawah, ya. Ini saya mau menampilkan di bawah. Ini saya geser dari depan aja. Nah, ini saya mau menampilkan nilai outputnya. Nilai outputnya. Nah, ingat output tadi nilai apa? Output tadi nilai apa? Nilai yang sudah dikonfirmasi. Map. Nah, nilai yang sudah di mapping atau dikonversikan. Nilainya berapapun juga dikonversi antara nilai 0 sampai dengan 100. Itu ya. Nah, kalau sudah, kemudian ini di delay. Nah, silahkan ini nanti bisa dilihat. Kalau tanpa di delay kan tidak bisa kelihatan ini. Nah, ini nanti akan tampil yang atas ada tulisannya ADC, nilai ADC murni. Kemudian yang bawahnya adalah nilai setelah di mapping, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini latihan decision, latihan membuat desisi. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, atau ini nanti tidak usah di sini, dipindah ke bawah juga bisa. Nah, ini misalkan saya pindah di sini. Nah, nanti bisa ditonton. Ya. Nah, dari sini nanti nilai outputnya itu kan sudah jadi 100 tadi. Nah, silahkan digunakan untuk menyalakan LED. Misalkan gini, kalau nilai outputnya adalah kurang dari 30, kurang 30, maka LED-nya saya nyalakan. Kalau tidak yang bawah itu berarti nilainya 31 sampai 100, maka LED-nya mati. Kemudian ditunggu setengah detik, nah kemudian ngulang lagi dari atas. Nah, begitu seterusnya. Mudah ya? Mudah kan? Yuhu. Insya Allah. Yang lainnya? Mudah, oke. Berarti ada pertanyaan enggak ini? Ada pertanyaan enggak? Belum, Pak. Belum. Nah, saya tidak mau ngasih codingnya ini, silakan Anda akan cukup print screen ya, jadi benono kegiatan bekerjanya. Silahkan Anda dokumentasi sendiri. Biar Anda itu tidak hanya ini aja. Sudah didokumentasi ini? Sudah, Pak. Oke, nanti minta tolong dicobakan besok ya. Langsung cobakan, kalau misalkan nanti di rumah Anda sudah nyoba, sampai kantor Anda kasih tahu saya aja terus pulang sudah tidak masalah. Karena tujuannya adalah outputnya, jadi outputnya Anda sudah bisa. Tapi nanti Anda juga jangan punya pemikiran apakah cuma seperti ini, enggak. Ini ada cara untuk mengaktifkan ADC, kemudian silahkan diterapkan untuk membuat project gitu. Jangan hanya sepotong-potong ini, potong-potong ini untuk apa kan gitu. Nah, ini kan untuk mengenalkan nilai dari analog. Mudah bukan? Mudah ya? Ya, gini. Dalam mapping itu 0 sampai dengan 5 volt itu kan ada nilai batasan maksimal. Ya. Nah, kalau misalkan ini nilai maksimalnya dari awalnya itu adalah sampai 23, ya berarti dibatasi sampai situ aja. Nah, nanti setelah ketemu nilai minimal dan nilai maksimal sudah dapat, nah kemudian dikonversi.
Kalau nanti ternyata ini 10.000 bagaimana? Ya ini dirubah ganti 10.000. Kalau saya pengen membuat 0 sampai dengan 10 bagaimana? Ya mappingnya ini 0 sampai dengan 10. Begitu ya. Oke, ada lagi? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya persilahkan untuk mau menanyakan lagi kalau ada. Jadi hari ini saya pengen Anda bisa menampilkan nilai analog ke LCD gitu ya. Nah nanti ke depan 3 kali pertemuan kita nyoba analog. Ya, karena ini sudah saya awali dengan seperti ini. Kalau besok saya terapkan dengan komponen yang lain harusnya juga sudah bisa. Begitu? Siap, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Loh kok habis waktunya? Aduh. Ya wis rapopo, cukup lah. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau sudah habis ya sudah goodbye gitu aja. Kalau gratisan itu enggak bisa 1 jam ya, cuma 30 menit. Iya, Pak. Oh, ya wis lah. Tapi kalau misalkan ada yang mau tanya ya diperpanjang. Tapi kalau tidak ya sudah sampai sini dulu. Ayo mumpung masih ada waktu nanti kalau misalkan hilang ya wes say goodbye gitu aja. Cukup jelas? Masa? Nah ini tadi kan ini loh mau nilai output ini loh. Karena tadi kan saya tambahi ini kan. Saya tambahin untuk menampilkan apa namanya nilai LCD ya. Nah ini kan apa namanya hanya batasan saja. Ini yang benar gini. Nilai kurang dari 30. Nah, nanti kondisi gelap atau kondisi terang, nah nanti yang bisa tahu Anda ya tergantung putarannya benar atau tidak. Kalau ini hanya komen saja ya. Komen ini untuk menjelaskan decision ini. Kalau nilai outputnya kurang sama dengan 30, maka digital write-nya high. Jadi pin 9-nya itu nyala. Nah, nanti kalau ini di high, itu kondisi malah terang atau sebaliknya. Kalau sebaliknya berarti ini kan tinggal Anda merubah instalasi HUD-nya di R-nya itu dirubah atau Anda merubah codingnya. Enak yang mana? Merubah coding atau enak mindah instalasi? Nah, silahkan Anda berpikir sendiri. Kalau terbalik kan otomatis ya nanti keterangannya kan jadi lain. Lebih terang atau lebih gelap kan gitu kan? Iya kan? Cukup? Apakah sudah cukup? Cukup. Cukup. Wah, Pak. Saya tak dokumentasi ini saya mangkat wong piro iki. Dokumentasi ini saya. Ini ternyata saya mangkat 38. Nah, berarti ada yang tidak berangkat kan? Ya toh? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Saya tak dokumentasi sehingga saya tahu di sing bolos, di sing ora. Tak copy dhisik. Tak copy screen. Awas ya, jangan bergerak ya. Saya mau ngeprint screen. Satu yang hadir. Kemudian yang screen kedua saya potret. Nah, ini yang hadir 38, berarti yang lainnya tidak hadir. Baik, itu kalau tidak ada pertanyaan itu yang saya sampaikan. Nanti silahkan Anda langsung coba di apa namanya
di rumah ya, kemudian Anda video, kemudian besok tampilkan, silahkan kalau mau pulang. Terima kasih atas perhatiannya, silahkan dicoba di rumah. Ini kelihatannya ada yang mau connect, nggak bisa, siapa ini? Ya, udah. Silahkan, absen juga sudah dibuka, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.